Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita lanjutkan ya materi bab 6, bab 6 tentang getaran atau osilasi. Lanjutannya yaitu bagian terakhir tentang perpaduan. Perpaduan dua getaran atau lebih. Biasanya dua getaran ya. Biasanya sih dua getaran ya. Perpaduan dua getaran lah gitu ya. Nanti kita bahas dalam dua bagian juga, yaitu perpaduan dua getaran yang segaris sama satunya lagi apa perpaduan dua getaran yang saling tegak lurus. Oke, saya share ininya ya, slide-nya. Udah terlihat di monitor ya slide-nya ya. Nah, ini slide-nya sih nggak banyak ya, jadi kontras dengan yang kemarin ya. Yang kemarin sampai puluhan slide ya, ini 10 pun nggak nyampe ini. Jadi kontras dengan yang kemarin. Oke, enggak apa-apa nanti kalau misalkan kurang nanti saya tambah ya. Jadi perpaduan getaran. Oke, perpaduan getaran ya. Oke, yang pertama ya. Yang pertama yaitu kombinasi atau perpaduan ya. Dua osilasi getaran harmonik searah. Searah yang berfrekuensi sama. Iya, sebelumnya perlu saya jelaskan dulu ya bahwa nanti yang akan kita bahas itu adalah gabungan dua getaran yang berfrekuensi sama. Jadi baik yang segaris maupun yang tegak lurus itu selalu kita hanya membahas untuk yang frekuensinya sama. Kenapa kok begitu ya? Alat pertimbangannya kalau frekuensinya sama itu pembahasannya itu sederhana ya. Sementara kalau frekuensinya berbeda nanti pembahasannya itu lebih rumit. Rumit di apanya ya? Rumit di matematikanya ya. Rumit di pembahasan matematikanya gitu ya. Kalau fisikanya sih nggak ada masalah ya. Di matematikanya yang jadi masalah. Oke, kita mulai yang pertama ini ya sebagai contoh. Nah, ini kan di gambar ya, di gambar yang sebelah kanan itu kan ada dua apa? Ada dua pegas ya, ada dua pegas gitu kan. Jadi segaris itu artinya karena pegasnya itu ya segaris gitu ya. Istilahnya seri gitu ya. Pegasnya itu seri itu segaris gitu ya. Jadi ada pegas satu, pegas dua. Jadi nanti yang terjadi antara kedua pegas itu ya mereka akan berpadu secara segaris gitu ya. Secara dalam apa itu dalam arah yang ya bisa dua kemungkinan ya, bisa searah, bisa berlawanan arah, tapi yang jelas itu segaris gitu ya. Yang jelas itu segaris gitu. Nah, misalkan itu X1 ya. X1 adalah persamaan getarannya A1 cos omega T plus P1 ya. Fungsi getarannya begitu ya. Kemudian yang getaran 2, X2, A2 cos omega T plus P2. Jadi kalau kalian lihat itu yang beda apanya antara kedua getaran itu? X1 sama X2. Yang beda apanya itu? Coba kalian lihat. Amplitudo, Pak. Satu, amplitudo. Apalagi selain amplitudo, benar. Sudut Amplitudonya fase. beda. Gimana? Sudut Yang keras? fase. Ya, sudut fase Sudut awal fase. ya. Benar. Sudut fase awal, benar ya. Sudut fase awalnya kan beda. Yang satu P1, yang satu P2. Frekuensinya sama. Frekuensi itu apa sih? Omega. Omega di sini menyatakan frekuensi. Ya, karena apa? Karena omega itu kan sama dengan 2πf ya. Jadi terkait dengan frekuensi. Jadi kalau frekuensi sama ya omeganya sama ya. Jadi di sini yang beda itu satu amplitudo, dua adalah sudut sudut awal ya, sudut awal atau sudut fase awal getarannya. Ya. Kemudian kalau itu saya gabungkan ya, jadi
X sama dengan X1 tambah X2, maka nanti hasilnya adalah A cos omega T plus V. Ya, jadi nanti yang tadi amplitudenya masing-masing A1 dan A2 menjadi A. Ya. Yang masing-masing tadi sudut fase awalnya V1 dan V2 menjadi P. Gitu kan. Nah itu. Dan nanti persoalannya itu. Jadi nanti persoalan yang harus kalian hitung itu adalah amplitudenya berapa, amplitude gabungan maksudnya ya. Amplitude gabungannya itu bagaimana, berapa ya, dan sudut fase awal gabungannya itu bagaimana. Nah ini, di bawahnya sudah ditulis rumusnya ya. Jadi kalau sudut fase awal gabungannya, ya itu adalah V. V berasal dari ini, arkes tangan, berarti tan min 1 ya. Arkes tangan atau tan min 1 ini, A1 sin V1 ditambah A2 sin V2 per A1 cos V1 plus A2 cos V2 ya. Itu adalah sudut fase awal gabungan getarannya. Kalau amplitudo itu ya sama dengan A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah 2A1 A2 cos V2 dikurangi V1 terus diakar ya. Diakar karena kuadrat gitu ya. Nah, itu ya, itu adalah rumusnya ya. Lebih tepatnya sih itu ringkasannya ya. Cuma sayangnya di sini nggak diuraikan bagaimana mendapatkan hal tersebut ya. Bagaimana mendapatkan kedua hal tersebut ya. Jadi sebetulnya gampangnya itu gini ya. Sebetulnya itu kalau kalian baca di buku diktatnya ya, sebetulnya amplitudo A sama sudut fase awal V itu sebenarnya bisa kita peroleh dari penjumlahan fasor getaran. Jadi fasor itu kayak vektor gitu ya. Fasor kayak vektor. Vektor yang berputar gitu ya. Jadi putarannya ya bergantung sama frekuensi getarannya ya. Jadi kalau frekuensi getarannya tinggi ya semakin cepat putarannya. Itu namanya fasor. Jadi gampangnya vektor lah. Cuma bedanya vektor ini berputar ya. Jadi kalau kita memadukan ya, menggabungkan dua getaran itu sama aja dengan kita menjumlahkan dua vektor. Ya, di sini vektor yang dijumlahkan kan vektor apa itu? Vektor X1 sama vektor X2 ya. Atau lebih tepatnya fasor ya. Fasor getaran 1 ditambah fasor getaran 2 ya. Sama seperti menjumlahkan vektor. Ya, jadi itu. Jadi nanti akan kita peroleh amplitudo dari gabungannya sama sudut awal dari getarannya ya. Itu sama seperti menjumlah vektor. Ya, jadi sebenarnya rumus amplitudo ini kan sebenarnya rumus seperti kita menghitung ini kan, menghitung apa itu? Resultan ya, resultan dua vektor ya. Ya kan gitu ya. Resultan dua vektor tapi sudut kedua vektornya enggak tegak lurus ya. Enggak tegak lurus. Jadi sudut kedua vektor ya selisih fasornya. Maaf, bukan selisih fasor ya, selisih apa? Selisih sudut awal. Iya, bisa juga selisih fasornya juga ya. Jadi V2 dikurangi V1 karena mereka berputar dengan kecepatan yang sama. Karena frekuensi sudutnya sama gitu ya. Gitu kan. Itu pula nanti V-nya itu. Nah, itu ya. Ya, terus yang itu ya, yang poin pertama tadi ya. Untuk yang frekuensinya sama. Yang apa tadi? Yang searah ya. Lebih tanya bukan searah sih, segaris ya. Saya ganti. Yang benar segaris bukan searah. Soalnya kan bisa dua kemungkinan ya. Bisa searah, bisa berlawanan arah. Segaris gitu ya. Ya, segaris gitu. Garis bisa dua kemungkinan kan, searah dan berlawanan arah. Nah, yang berikutnya yaitu yang tegak lurus. Nah, ini kan. Kasusnya sama. Nanti ya gambarnya gini kan. Kalau kalian cermati kan kedua pegasnya saling tegak lurus ini ya. Yang satu bergetar dalam arah horizontal X gitu ya. Yang kedua bergetar dalam arah vertikal yaitu Y. Ya. Amplitudonya beda, yaitu AX sama AY gitu kan ya. Sudut fase awalnya juga beda tuh. VX sama VY. Frekuensinya juga nanti kita hanya membatasi ini loh. Ini coba perhatikan ya.
omega 1 sama dengan omega 2 sama dengan omega gitu ya. Jadi kita hanya membahas yang frekuensinya sama. Alasannya kenapa ya tadi alasannya ya? Supaya pembahasannya itu sederhana karena tidak rumit di perumusan matematikanya nanti ya. Nah itu. Nah, untuk yang getaran yang saling tegak lurus itu ya, di sini sedikit diuraikan ya. Bagaimana untuk mendapatkan hasil perpaduannya, yaitu dengan menggunakan ini apa itu hubungan trigonometri ya, hubungan trigonometri yaitu kan kalian tahu ya kosinus 2 sudut itu bagaimana? Jadi misalkan ini cos A ditambah B itu bagaimana? Misalkan cos A plus B di matematika itu ya, di trigonometri itu ya, masih ingat tuh? Cos A plus B itu apa? Cos A cos B min sin A sin B ya Pak. Cos A cos B kurangi ya. Iya benar. Ya benar. Pakai rumus itu ya nanti ya. Sebenarnya itu ya. Jadi yang ini loh, yang ini diuraikan ya. Ya diuraikan nanti muncul itu kan. Cos A-nya itu apa? Cos A-nya itu ya omega T itu ya. B-nya itu V gitu ya. Jadi cos A cos B min sin A sin B ya. Kemudian lalu apa itu? Kemudian setelah itu disubstitusikan ya. Disubstitusikan dengan yang persamaan di atasnya gitu ya. Nah, sehingga nanti hasilnya ya, hasilnya itu nanti adalah ini ya. Jadi hasil akhir ini langsung hasil akhir ya ini ya. Sebenarnya sih ada uraiannya, cukup panjang sih uraiannya ya. Cuma di sini nggak ditulis langsung hasil akhir ya. Hasilnya itu persamaan ini. X kuadrat per AX kuadrat ya untuk yang X ya, plus Y kuadrat per AY kuadrat untuk yang Y ya, untuk getaran arah Y ya. Terus dikurangi 2XY per AX AY cos V sama dengan sin kuadrat V. Diperoleh dari mana ya? Diperoleh dari rumus tadi. Cos A plus B tadi itu ya. Cuma ya nggak sederhana ya. Jadi pakai substitusi ya. Oke, nanti kalau cukup waktu nanti coba saya uraikan ini ya, apa itu kenapa jadi begini itu ya. Itu ya. Nah, yang perlu kalian ketahui ya, ini sebetulnya apa sih ini ya? Persamaan apa gitu ya. Jadi loh, yang ini loh. X kuadrat itu sebenarnya persamaan apa? Persamaan apa itu? Ada yang tahu? Barangkali yang sudah baca bukunya ya, buku diktatnya ya, tahu itu. Persamaan apa itu? Persamaan elips, Pak. Ya, benar. Benar kata Abdillah ya, persamaan elips itu. Jadi, elips itu apa? Elips itu apa, Abdillah? Tahu, Abdillah? Ya, bentuk gitu kan, Pak ya? Ya, kira-kira apa? Kayak bidang-bidang. Elips itu, gini loh, untuk jawab bisa apa itu elips ya, berarti kalian coba jawab dulu, lingkaran itu apa? Izin jawab, Pak. Ya, Bagja ya, oke. Menurut saya lingkaran itu sebuah bentuk yang kalau ditarik dari titik pusatnya akan Ya, sama semua. ya. Nah, kalau elips itu lebih kelonjong, Pak. Benar. Itu kata kuncinya lonjong tadi itu ya. Jadi kalau lingkaran itu kan jarak dari titik pusatnya kan sama semua ya. Yaitu apa? R kan itu ya. R itu apa sih? Jari-jari lingkaran. Nah, kalau elips itu kan jaraknya itu kan bervariasi ya. Kadang jauh, kadang dekat ya. Atau ada juga yang bilang elips itu sebagai lonjong ya, lingkaran yang lonjong ya. Maksudnya lingkaran yang enggak ya lonjong itu artinya enggak bulat ya. Enggak, lingkaran kan bulat ya. Bulat maksudnya itu tadi jari-jarinya sama semua, tapi kalau lonjong itu kan ada yang panjang, ada yang pendek gitu ya. Nanti ada istilah itu, kalau di elips ada istilah itu sumbu mayor, sumbu minor. Sumbu mayor itu maksud itu yang panjang ya, yang jari-jarinya panjang. Yang jarak dari pusat elipsnya itu panjang. Sementara yang minor itu jarak dari apa itu paling pendek ya, yang paling pendek jarak dari pusat elipsnya itu paling pendek. Itu bedanya antara lingkaran sama elips. Jadi ini elips ini ya. Tapi bisa juga lingkaran ya.
Jadi elip ini nanti bisa juga lingkaran. Syaratnya apa supaya dia jadi lingkaran? Ya amplitudenya harus sama. Jadi kalau amplitudo dari dua getaran ya, misalkan ini kan pegas A sama pegas B ya, yang amplitudo ya, amplitudo itu puncak apa itu simpangan terbesarnya itu sama ya. Maka nanti bisa jadi hasil paduannya itu berupa lingkaran. Syaratnya harus terpenuhi dulu ya. Selain syarat sudut fase awal ya. Selain ya sudut fase awalnya juga harus bernilai 90 derajat. Jadi ada dua syarat supaya nanti paduannya berupa lingkaran. Satu, amplitudenya harus sama. Dua, V-nya ya. V itu apa sih? Ini kalian tahu V itu apa ini? Kalian harus paham juga. Soalnya di sini ada Vx, Vy, terus ada V. Ini kalian harus ngerti dulu. Kalau Vx kan sudut fase awal untuk getaran X ya. Terus kalau Vy itu kan sudut fase awal untuk getaran Y. Kalau V itu apa di sini? Coba cermati itu, cermati yang di slide itu ya. V itu apa itu? Ada yang bisa jawab? V itu apa itu? Ada di slide itu loh. Resultannya bukan kok. Coba baca di slide. Yang nomor 2 itu loh, apa itu? V itu apa itu? Kelihatan nggak di slide itu? Di slide yang saya tampilkan di monitor loh. V itu apa itu? Nggak kelihatan? Di slide yang tampil di monitor kalian itu loh. V sama dengan apa? Hasil pengulangan sudut fase X dan Y, Pak. Hasil apa, Abdillah? Hasil pengulangan. Bukan, coba kalian cermati. V sama dengan apa itu? Ada di slide itu kok. V sama dengan apa itu? Nggak kelihatan. Coba kalian lihat kursor saya ya. Ini loh. Lihat kursor saya. Kelihatan kan? Kursor saya loh. Apa ini? V itu apa itu? Kelihatan nggak? Kursor saya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Saya putar-putar kan? Loh, V ini apa ini? Mutlak. Ya, harga mutlak kan? Harga mutlak apa itu? Harga mutlak apa itu? Kurang sudut fase Y. Iya kan selisih kan? Ya, Iya, jadi V sebenarnya apa? Selisih ini kan. Selisih itu dikurangi ya. Dikurangi apa? Vx dikurangi Vy ya. Nah, itu kan harga mutlak kan boleh dibolak-balik kan ya. Jadi yang jelas V itu adalah selisih ya, selisih sudut fase antara X dan Y ya. Harga mutlak kan berarti kan boleh dibolak-balik kan. Harga mutlak itu kan nilai positifnya ya. Atau dengan kata lain, V itu sebetulnya adalah selisih sudut fase awal antara kedua getaran tersebut, begitu ya. Nah, ini ada soal. Ini soal. Oke ya. Oke, sudah sampai slide kelima ini. Ya, misalnya ini ya, ada soal kayak gini ya. Ya, biasanya tuh model soalnya kayak gini sih kalau soal yang perpaduan dua getaran itu ya. Misalkan ini ya, dua buah getaran yang bergerak saling tegak lurus. Lah ini tegak lurus kan? Nanti apa resultannya kalau perpaduannya kalau tegak lurus itu? Apa perpaduannya kalau tegak lurus? Dengan persamaan simpangan dinyatakan sebagai ya ini kan. Y, oke. Disuperposisikan. Superposisi itu maksudnya dipadukan ya. Jadi ada istilah superposisi. Superposisi itu bahasa matematika, artinya itu digabungkan ya. Dipadukan ya. Bahasa matematikanya itu superposisi. Tentukan persamaan getaran gabungan. Kayaknya kalimatnya nggak benar ini ya. Gabungan. Gabungannya maksudnya dia. Gabungannya ya. Dan sebutkan bentuknya. Bisa jawab nggak nih kalian? Bentuknya apa? Bentuknya bisa kita jawab. Bentuknya apa itu? Bentuknya apa? Apa bentuknya? Elips sih, Pak. Ya elip kan gitu sih. Kan elip bentuknya. Kenapa? Kan tegak lurus ya. Bentuknya elip kan itu. Ya sekarang jadi masalah kan menentukan persamaan getaran gabungannya berarti kita cari persamaan elipnya kan gitu ya. Oke ya, gitu ya. Oke ya mau nggak mau kalau soal kayak gini ya harus dikerjakan ini ya. Dikerjakan pakai whiteboard ya. Sebentar, saya mau pasang whiteboardnya ya.
Jadi saya nggak ini ya. Jadi sepertinya ini teorinya nggak terlalu nggak terlalu apa itu, nggak terlalu bertele-tele ya, langsung hasil jadi ya. Langsung habis itu langsung diterapkan ke soal gitu ya. Langsung to the point gitu ya. Nggak perlu basa-basi gitu ya. Kalau saya melihat isi dari slide-nya itu gitu ya. Oke, sebentar ya, saya ini dulu. Oke, saya ganti dulu ya medianya ya. Medianya mau tak ganti dulu. Whiteboard sudah terlihat ya? Terlihat, Pak. Oke. Ya, tadi ini aja ya. Tadi saya tulis saja ya soal yang nomor 1 tadi ya. Soalnya kan ini ya tadi nomor 1 ya. Oke ya. Bentar, saya harus Pak, atau kalau kalian ada slide-nya minta tolong dibacakan ini. Soalnya tadi apa saja ya? X1 tadi apa tadi ya? Daripada saya klik bolak-balik ya kalau ada yang bisa. X1 tadi apa tadi ya? Saya enggak. X1 itu apa? X2 tadi apa tadi ya? Kok X1 X2? X sama Y ya, maaf ya. Soalnya tegak lurus ya. Oke, jadi X sama Y ya. X-nya itu apa tadi? Bentar. Tadi kan ada X, ada Y ya. Tadi X-nya itu apa? Angka-angkanya apa tadi? Amplitudenya berapa X-nya tadi itu? 3 cm sin 10T. Pelan-pelan. Gimana? Pelan-pelan. Gimana tadi? 3 cm 3 gitu aja, sentimennya tak tulis 3 gitu aja ya, sentimennya nanti aja. Terus? sin 10T. Sin 10T. Oke, terus? Itu aja? Ya. Itu aja ya? Ya, Pak. Y-nya gimana? 4 4, cos 10T. 10T ya? Terus? Sudah, gitu aja? Yes. Wes, gitu aja ya? Ya. Oh ya, terima kasih. Ya, soalnya gitu aja ya. Oh ya, oke, cuma gitu aja ya. Ya, jadi soalnya gitu aja. Berarti kalau gitu, AX-nya berapa kalau dari sini ya? Dari sini AX-nya berapa? Kan kalian bisa tahu di situ. Kan kita butuh ini kan, AX berapa? AX berapa itu? AX-nya 3, Pak. Ya, 3 cm ya. Nah. AY-nya berapa? AY-nya 4. Nah, gitu, bentar, 4 cm kan. Terus berikutnya kan saya juga butuh ini. Butuh ini, VX-nya berapa ini? VX berapa? VX-nya berapa? 0 ya, oke. Y-nya berapa? 0 juga. Lah, ini hati-hati ya, makanya. Sebentar ya, untuk jelaskan ini, makanya nggak saya tulis, soalnya kalian harus cermat gini loh. Coba ya, saya kembali ke teori dulu ya, biar nanti kalian nggak ini. Oke, sebentar, saya kembali ke teori dulu ya. Harus bolak-balik nih saya. Nah ini loh, coba ya, perhatikan ya, ke teori tadi. Di teorinya kan ini, coba perhatikan ya. X apa ini? AX cos. Ya. Y apa ini? AY cos ya. Dua-duanya pakai apa ini? Pakai cos. Kalau di soal tadi gimana itu? Apakah dua-duanya pakai cos? Lah makanya itu ya. Itu kan nggak boleh ya. Jadi pertama kalian harus ubah dulu semuanya itu ke cos. Ya, katakanlah gitu ya, misalkan yang ikuti teorinya ya. Oke ya, jadi harus pakai cos. Oke, saya kembali ke jadi itu. Jadi harus pakai cos. Berarti ini sudah cos ya. Berarti ini harus saya rubah ini. Ini saya rubah ke cos ya. Caranya gimana? Ya ini 3 cos. Nanti saya ubah jadi gini nanti. 10T ya. Ya, 10T ini apa itu? Coba kalau kalian saya tanya ya. Cos
Atau gini aja, sin 0 itu berapa? 0, Pak. Sin 0, 0 ya. Sin 0 itu 0 ya. Kalau kemudian kalian saya tanya cos, atau gini, bentar, jangan cos dulu lah. Kalau sin 90 berapa? 1. 1, Pak. Nah, 1, oke ya. 1. Kemudian berarti kalau gitu kan saya boleh menulis begini ya. Saya boleh tulis gini, kalau ini saya gini kan sih. Nah, ini ya. Gini ya, katakanlah gini ya. Gini dulu lah. Gini ya. Ya, atau jangan, bentar. Jangan 90 lah, nggak boleh ya. Pakai radian ya. Bentar. Pakai radian ya harusnya ya. Jadi gini nanti, min pakai radian ya. Maksud saya gini, tadi kan kalian sudah saya tanyai ya, sin 0 tadi berapa? Sin 0 tadi berapa? 1. Sinus 0. 0, Pak. 0. Oh iya, maaf Pak, maaf. 0 ya. Sinus 0, 0 ya. Sekarang ini, 0 dikurangi 90 berarti berapa ini? Katakanlah 0 kurangi 90 berapa ini? Ini kan 0 ya, sin 0 kan 0 ya. Coba 0 kurangi 90 berapa? Min 90. Min 90, oke. Sekarang pertanyaan saya, cos min 90 berapa? Kosinus negatif 90 berapa? 0. 0, oke ya. Oke ya. Cocok ya berarti ya. Sekarang saya ulangi lagi. Kalau sin 90 berapa? 1. 1 ya. Sekarang ini 90 kurangi 90 berapa? 0. Cos 0 berapa? 1. Nah, kan cocok ya. Jadi gitu. Jadi maksud saya itu gini. Sin sebuah sudut ya itu sama dengan kosinus sudut tersebut dikurangi 90 gitu ya. Ya, gitu ya. Jadi sinus sebuah sudut itu sama dengan kosinus sudut tersebut dikurangi 90 derajat. Kenapa kok begitu ya? Sebetulnya karena kosinus itu mendahului sinus 90 derajat ya. Sehingga kalau saya kurangi nanti kan menjadi sinus begitu ya. Itu ya. Jadi nanti dari sini kan kalian jadi tahu. Ya, kalau begitu berarti Vx-nya berapa? Vx berarti kan apa? Berarti Vx itu kan berarti kan ini sih. Nanti kesimpulannya kan ini. Berarti kalau gitu ini apa? Ini sebagai Vx ini ya. Ini ya, ini sebagai Vx ya. Ya. Ya, Vx-nya itu. Ya, kemudian V-nya berapa kalau gitu tuh? Ini adalah sebagai Vx ini ya. Lah V-nya berapa? Coba lihat, V-nya berapa ini? 0, Pak. 0 kan gitu kan enggak ada ya. Data berarti kan 0. Jadi ini sama artinya dengan ini saya tambah gini kok. Ini ya sama aja dengan ini. Saya tambahi dengan apa ini? 0 kan gitu ya. Sama artinya kan gitu ya. Jadi kalau kesimpulannya apa? Vx ini berapa ini? Min setengah pi, ini berapa ini? 0 kan gitu ya. Sekarang V-nya berapa kalau gitu? V berapa? Tadi V itu apa tadi? V tadi itu apa? Kan selisih harga mutlaknya ya. Iya, tadi kan itu ya. Jadi di sini V itu adalah selisih harga mutlaknya ya. Ini kan tadi ya. Apa tadi rumusnya tadi? Iya, apa tadi? Vx min V, Pak. Ya, gini kan. Nah, berapa ini kalau gitu? Sama dengan apa nanti? Sama dengan? Setengah pi kan gitu ya. Setengah pi kan ya? Bener kan? Harga mutlaknya kan. Oke. Nah, setelah itu kita gunakan rumusnya ya. Rumusnya. Jadi ya satu sisi deh perpaduannya ya. Nanti perpaduannya. Tadi rumusnya apa tadi perpaduannya tadi ya? Perpaduannya adalah apa deh? Gini tadi gini ya rumusnya ya. X kuadrat per AX kuadrat plus apa tadi? X kuadrat gini ya, plus kuadrat ya. Apa tadi? Plus apa min tadi ya? Plus apa min tadi? Min, Pak. Min ya, min ya, benar.
Min ya berarti ya. Min apa? 2XY tadi ya. 2XY per AX AY, lalu apa ini? Cos V ya. Sama dengan apa? Sin kuadrat V. Gitu kan? Udah sekarang masukkan angkanya. Tadi AX-nya berapa tadi? Tadi AX-nya berapa tadi? Apa kata dokternya, Kak? Tadi AX-nya berapa tadi? Tadi AX 3 ya, AY 4. Di apa ini jadinya Tiga ya. biar nggak digaruk-garuk. Jadi nanti ini sama dengan 3 kuadrat plus Tadi garuk ini dia enggak? Y kuadrat Orang atau per... bikin rompi ya? Sebentar ya, kok ada Nggak gitu suara, juga. kok ada suara ini ya. Itu dicukur ya rambutnya ya? Bentar, suara percakapan ya. Oh, Bentar. suntik kan dia, Kak? Oke, bentar, saya lanjutin ya. Ya, berapa ini nanti ini? Per berapa? 4 kuadrat, Pak. Ya, per 4 kuadrat. Apa ini? Terus apa dikurangi 2 XY per 3 kali 4 ya. Gini kan? Ini cos berapa tadi? Setengah pi ya. 90 derajat. Plus ini nanti gini. Kok plus sama dengan ya? Sama dengan ini ya. Sama dengan ini nanti ini ya. Sin kuadrat setengah pi gitu ya. Nomor 10 masih bergonjak, masih nomor 12. Antam syuting. Oke. Banyak suara gaduh ini gimana sih? Oke ya, lanjut aja. Ya, jadi nanti ini berapa nanti ini? Gini kan nanti ya, X kuadrat per 9 plus Y kuadrat per 16. Terus ini berapa ini? Cos 90 berapa tadi? Cos 90 berapa tadi? 0, Pak. 0 Pak. 0 Pak. 0. Ya, ini 0. Ya, ini 0 ini. Ini kan 0 ya. Ini kan 0. Ini apa? Dikurangi 0 nantinya. Sin 90 berapa? 1. 1 ya, 1 kuadrat gitu. Gitu kan? Ya, sehingga nanti persamaannya nanti jadinya gini. Berapa tadi ini ya? X kuadrat 9, Y kuadrat 16. Nanti gini ya. Ini nanti X kuadrat per 9 plus Y kuadrat ya. Sama dengan 1. Ini nanti persamaannya gini nanti ya. Kalau saya gambar ya, kalau saya gambar itu nanti kira-kira gini lah. Kalau saya gambar ya. Ini sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya ya. X-nya berapa ini? Katakanlah sampai sinilah. Ini minus 3. Ini 3 ya. Y-nya sampai sinilah. Ini minus 4 ya. Ini minus 4 sampai sini ya. Nah, bentar, ini ya, ini 4 ini harusnya ya. Ya, ini 4 ini sampai 4 lah ini. Jadi nanti gambarnya gini lah. Nah, ini saya gambar elipnya nggak benar ini ya. Jadi elip inilah, elip apa itu? Elip lonjong vertikal ya. Elip lonjong vertikal. Ya, kira-kira ginilah. Jadi elipnya lonjong vertikal ini. Coba saya gambar agak beneran dikit lah. Elip lonjongnya vertikal ini ya. Ya, elipnya lonjong vertikal. Nah, elipnya lonjong vertikal. Bentar ya, error. Pokoknya elip lonjong vertikal ya. Lonjongnya vertikal lah gitu ya. Nah, gini ya, elipnya lonjong vertikal ya. Ya, soalnya sumbu mayornya kan berapa? 4 tambah 4. Sumbu mayornya 4 tambah 4, 8 ya. Sumbu minornya kan 3 tambah 3. 6 ya. Sumbu mayornya 8, sumbu minornya. Itu ya. Oke, itu kembali ke soalnya tadi ya.
Itu ya jawabannya ya. Ya, kemudian berikutnya ya. Berikutnya, jika terdapat 3 persamaan getaran ya, X1, X2, X3 gitu ya. Tentukan. Nah ini kalau ini soal apa tadi? Kalau soal nomor 1 tadi kan soalnya tentang getaran tegak lurus ya, superposisi atau gabungan 2 getaran tegak lurus. Kalau yang ini gimana nih? Tegak lurus apa segaris ini? Ada yang bisa jawab? Kalau yang nomor Segaris mungkin, Pak. garis. Kenapa? Gimana taunya kok segaris? Karena sama-sama di sumbu Ya, X. benar. Sama-sama di sumbu E kan? X1, X2, Iya. X3 kan itu ya. Cuma ini ada 3 getaran gitu ya. Ini ada 3 getaran ini ya. Jadi gini, kalau kita tadi kan punya rumus gini ya. Kadangkala soal-soal itu kadangkala ya seperti kayak gini nih. Di teorinya dirumuskan perpaduan 2 getaran ya. Ternyata di soal dikasih yang 3 getaran. Gimana cara menyelesaikannya? Mungkin ada yang tahu gimana kalau kita memadukan 3 getaran itu caranya gimana? Sementara kita punya rumus yang untuk 2 getaran. Itu bagaimana cara ngerjakannya? Ada yang tahu barangkali? Ada yang tahu barangkali? Bentar ya. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang berani jawab? Gitu ya. Biasanya jarang yang berani jawab ini. Bisa jawab tapi nggak berani. Ada yang bisa jawab? Yang berani jawab lah. Jadi kalau di soalnya tadi kan gini ya. X sama dengan apa? Gini kan tadi ya. X1 tambah X2 kan itu ya. Gitu kan? Apa tadi? X1 kan ini ya. A1 cos gini kan tadi ya di soalnya ya. Omega T plus I1 kan ini ya. Ditambah A2 cos omega T plus V2 kan itu di soal tadi ya. Lalu hasilnya nanti apa? Ini kan. A cos omega T plus V. Gini kan? Jadi persoalannya nanti kan mencari ini kan ya. Mencari A-nya itu bagaimana sama ini kan. I-nya itu bagaimana kan gitu ya. Nah gitu kan. Nah sekarang kalau misalkan itu 3 getaran, bagaimana? 3 getaran, jadi gini ya. Jadi X sama dengan gini nanti ya. X1. Ini soal yang keluar di beberapa tahun yang lalu ini. Di ujian akhir semester itu. Gimana caranya? Kalau seperti ini. Ya caranya gini. Kalau soal seperti ini kita harus kerjakannya 2 tahap ya. Jadi tahap 1 saya jumlahkan ini. Tahap satunya ya. Saya kerjakan ini tahap satunya ya. Tahap 1. Jadi nanti akan saya peroleh gini nanti ya. Sebut aja ini X12 gitu ya. Lalu nanti ini saya jumlahkan dengan X3 gitu ya. Nah, gitu ya. Gitu ya. Jadi 2 tahap ya. Ini tahap 1 ya. Jadi gitu. Jadi nanti tahap satunya itu gini nanti ya. Tahap satunya artinya kan gini ya. X12 ya. Sama dengan ini nanti gini, mencari ini nanti kan A12 ya. Katakanlah gini misalkan ya, cos omega T plus I12 ya. Ini tahap 1 nih ya. Tahap 1. Nah, tahap 2-nya baru ini nanti. Tahap 2-nya baru ini nanti kan. Apa X gitu ya. X sama dengan apa? Ini nanti A cos omega T plus V. Di tahap 2-nya.
Ya, jadi mencari ininya nanti ya. Ini sama ininya nanti ya. Nah, gitu ya. Ya. Dengan A ya nanti ini gabungan antara 1, 2 dan 3. Begitu ya. Caranya sebentar, ini ngerti yang saya maksud ya? Jadi kalau kalian ngerjakan soal gabungan 3 getaran, pekerjaannya menjadi 2 tahap. Tahap pertama, jumlahkan dulu getaran 1 dan getaran 2. Maka nanti kalian akan mendapatkan apa? Amplitudo getaran gabungan 1 dan 2, dan sudut fase awal getaran 1 dan 2. Nah, setelah itu, jumlahkan hasil tersebut dengan getaran ketiga. Maka nanti akan kalian peroleh A, yaitu gabungan ketiga getaran tersebut sama sudut fase awal gabungan ketiga getaran tersebut, gitu ya. Kalau dibuat skema kerjanya seperti itu. Nah, cuma kita lihat lagi ya bagaimana. Apakah sama semua ya, cos semua atau sin semua ya? Coba kita lihat dulu dari apa itu. Coba lihat. Apakah di sini sin semua atau cos semua ini? Bagaimana ini? Coba kalian cermati itu. X1-nya bagaimana itu? Campur, Pak. Ada sin sama cos. Ya makanya itu kan harusnya apa itu? Harusnya sama semua ya. Jadi gini loh, kalau sin semua, kalau cos semua gitu loh. Di sini kan X1 sin, X2 cos, tapi X3 maaf. X1 sin, X2 sin, tapi X3-nya cos. Ya, nggak boleh kan itu ya. Jadi kalau sin, sinus semua. Artinya kalau sin semua berarti apa? Berarti X3 harus saya rubah menjadi sin gitu ya. Oke ya, katakanlah. Atau sebaliknya, mau cos semua juga boleh. Kalau cos semua berarti apa? Berarti X1 saya rubah ke cos, X2 saya rubah ke cos ya. X3-nya tetap ya. Terserah. Kalian boleh milih dalam sin semua atau dalam cos semua ya. Oke, katakanlah misalkan saya pilih dalam sin ya. Ya, saya pilih dalam sin ya. Nah, kalau saya pilih dalam sin ya. Oke ya, kalau saya pilih dalam sin berarti sebentar ya. Kalau saya pilih dalam sin berarti ya, tadi soalnya tadi ya, sebentar ya. So, tadi gini, saya minta tolong ya dibacakan ini. X1 sama dengan apa tadi? Di soal gimana itu? X1 sama dengan apa? 3 ya. 3 sin kalau nggak salah ya. 3 sin apa ini? 2T pi. 2T, Pak. Terus apa? 2T plus apa minus? Minus, Pak. Minus berapa? Minus P. Minus P ya. Tapi 3 benar ya? 3 ya? 3 sin ya, benar ya? Iya benar, Pak. 3 sin. X2-nya gimana? 4 sin. 4 sin. 4 sin, terus? 2T. 2T, terus? Plus pi per 2. Plus pi per 2 ya? Atau setengah pi gitu ya? Oke, kemudian kalau X3-nya? 3-nya apa tadi? 5 ya? 5 cos. 5 cos. 2T. Nah ini saya coba. Ini aja yang saya rubah ya. Saya rubah dalam sin ya. Jadi ini nanti ini nanti 5. Ini nanti sin. Ya. Ini nanti 2T plus setengah pi. Kenapa? Ya karena apa? Cos mendahului sin setengah pi gitu ya. Coba cek aja kalau memang kalian nggak yakin. Cos 0 kan 1 ya, cos 0 ya. Cos 0 kan 1, berarti apa? Sin 0 tambah setengah pi kan sin 90. 90 kan 1 gitu ya. Oke. Kemudian kalau cos 90 kan 0 ya, berarti cos 90 tambah 90 kan sin 180. Ya, udah benar ya. Sin 90 kan 0 ya. Ini. Ya. Jadi nanti akan kalian dapatkan kalau gitu berarti ini kan nanti ya dari sini kan ya. Jadi kan kalian nanti dapatkan ini kalau gitu berarti apa? Ini kan. Berarti apa ini? A1-nya kan 3 ya. A1-nya 3 terus apa? Pi1-nya berapa? Minus pi gitu ya.
Ini saya bekerja menggunakan sin ya, tidak cos ya. Meskipun di teorinya cos, pada dasarnya boleh pakai sin, boleh pakai cos, milih pokoknya ya. Jadi di sini V1-nya itu berapa? Minus Pi ya. Minus Pi di sini juga gitu. A2-nya berapa? 4 ya. Nah, lalu V2-nya berapa itu? Setengah Pi gitu ya. V2-nya setengah Pi kan itu ya. Kemudian berikutnya apa ini? A3 ya. A3-nya 5. I3-nya berapa ini? Setengah Pi juga ya. Nah, sepertinya antara getaran 2 dan getaran 3 ini sama ya. Ya, sudut fasenya sama ya. Iya, sepertinya antara getaran 1 dan getaran 2 itu sama. Jadi kalau gitu kayaknya lebih baik saya ngerjakannya mulai dari ini ya. Mulai dari belakang. Kalau tadi kan mulai dari depan. Jadi gini maksud saya. Kalau melihat soalnya kan kayak gini ya. Artinya kan kalau soal seperti ini berarti kan antara getaran 2 dan getaran 3 ini kan sudut fase awalnya kan sama. Berarti supaya ngerjakannya itu gampang. Saya kerjakan dulu 2 dan 3. Jadi bukan ikuti tadi. Kalau tadi kan 1, 2 saya kerjakan dulu ya. Habis itu hasilnya saya jumlahkan dengan 3. Kalau ini enggak gitu ya. Jadi kalau ini saya mulai dari belakang. Jadi 2 dan 3 saya kerjakan dulu. Nanti hasilnya baru saya jumlahkan dengan 1 gitu ya. Maksudnya itu gitu ya. Jadi nanti skema ngerjakannya itu ini nanti ya. Skema ngerjakannya gini nanti ya. X gini nanti ya. X 1 tambah. Kalau ngelihat dari tadi loh, ini ya berarti saya kerjakan ini dulu ya. Ini saya kerjakan dulu ini ya nanti ya. Ya, jadi nanti kan gini hasilnya nanti gini ya. X1 plus ini nanti. X23 gitu ya. Sebentar ya. Kok ada ini ya, ada. Ya, nah udah ya, oke. Ntar saya mau ini. Oke, jadi saya kerjakan dulu ya, yang ini ya, X23 dulu ya. X23. Tadi S2-nya, apa tadi? S2-nya tadi? Berapa tadi S2 tadi? 4 ya? 4 kalau nggak salah tadi ya. 4 sin, gini tadi ya, kalau nggak salah ya. 2T plus setengah Pi ya. Gitu kan? Plus berapa tadi? 5 kalau nggak salah tadi ya. 5 sin 2T plus setengah Pi ya, kalau nggak salah dari soalnya tadi ya. Pak, saya cek lagi, takutnya salah. Iya, benar ya. 4 sama 5 ya. Setengah Pi. Oke. Nah, gini kan? Ya. Ya, berarti kalau gitu, kan kalau seperti ini kan sebetulnya kan kalau seperti ini kan soalnya kan sederhana ini ya. Sebetulnya bisa saya kerjakan langsung juga bisa ini ya. Tanpa harus menggunakan rumus tadi itu ya. Atau kalau pakai rumus ya bisa lah. Kalau nggak pakai rumus juga bisa kok, gampang kok ini ya. Tinggal dijumlahkan aja kan. Tinggal saya buat gini kan bisa ya. Gini kan nanti ya. 4 plus 5 gini kan ya. Bisa kok. Kalau soalnya seperti ini loh ya. Sin gini kan nanti kan ya. Sin 2T plus berapa? Banyak kebetulan sama ya. Kebetulan apa ini? Kebetulan apa sudut fasenya sama ya. Sehingga kan bisa kayak pakai hukum apa ini? Hukum distributif ya. Jadi tinggal 4 tambah 5. Kebetulan karena apa? Karena sama-sama setengah Pi gitu ya. Sama-sama setengah Pi. Sehingga nanti kalau pakai cara cepat itu ya. Nanti gini nanti. Kebetulan aja ini ya. Sin berapa ini? 2T plus setengah Pi ya. Ini kalau pakai cara cepat ya, langsung Pak ini. Tapi kalau pakai cara yang tadi, berarti kan saya harus nyari ininya dulu ya, nyari apa itu? Nyari pakai cara lain ya, cara lain yang cara standar gitu ya. Kalau pakai cara standar,
Kan cara cepat tadi ya, kalau pakai cara standar ya. Tadi kan saya harus nyari ini dulu kan, A23 tadi ya. A23 itu apa ya ini nanti ya. Ini kan A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat ya. Plus apa? A2 A3 gini kan, cos ini kan I3 min V2 ya. Bentar ya. Ya sih. Ini ya. V3 min, atau dibolak-balik sama aja ini ya. Enggak masalah ini. Ya, gitu kan? Coba masukkan angkanya. A2 kan 4 ya, nanti gini kan. 4 kuadrat, ini kan 5 kuadrat ya. Nah, sementara ini, V3 kurangi V2 berapa? Kan sama artinya gini kan, 2 kali 4 ya, kali 5 kali cos 0 ya. Cos 0 itu berapa? Cos 0 itu berapa? 1, Pak. 1, Pak. Cos 0 kan 1 ya. Bentar. Cos 0 1, benar. Bentar ya, oke. Cos 0 kan 1. Seginilah, nggak ada penggarisnya ya. Ya, berarti itu kan sama artinya dengan gini. 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah berapa ini? 2 kali 4 kali 5 ya. Gini kan ya. Itu kan sama artinya dengan apa ini? Itu kan sama artinya dengan gini ya. 4 tambah 5 kuadrat ya. Sama artinya kan gitu ya. Ya, gitu kan? Ya, kan kalian tahu A plus B ya. A plus B kuadrat itu apa kan? A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB gitu ya. Benar nggak? Iya, Pak. Ya, gitu Pak. Rumus di SMP kan itu ya. Gini kan? Ya, sama dengan berarti 9 kan itu ya. Ya kan sama dengan 9 kalau pakai cara standar gitu ya. Nah, oke. Terus kemudian kalau mau nyari V-nya ya. V tadi pakai apa? Pakai rumus arkes tangan tadi ya. I23 tadi ya. Arkes tangan atau tan min 1 ya. Arkes tangan atau tan min 1. Ini nanti ini apa A2 gitu kan. Sin I2 ya plus A3 sin I3 lalu per ini kan. Per apa? A2 cos ya, maaf cos. Ini cos ya. Cos ini. Cos V2 plus A3 cos V3 gitu ya. Oke, nanti ini tan min 1. Dari A2 kan berapa tadi? 4 ya. 4 sin 90 ya. 90 sin setengah pi. Ditambah 5 sin setengah pi juga ya. Ini pakai cara biasa ini, panjang ya. Kalau pakai cepat tadi kan pakai hukum distributif aja nanti. Lalu apa? Plus 5 cos setengah pi gitu ya. Nah, kan kalian tahu sin 90 berapa? Sin 90 berapa? 1. 1 ya, jadi nanti ini 4 ya. Kali 1 ya. Terus ini berapa ini? 5 kali 1 ya. Kalau cos 90 berapa? 0, Pak. 0. Jadi nanti apa ini? 0 tambah 0 ya.
Nanti jawabannya apa nanti ini? 0 tambah 0 ya. Berapa nanti jawabannya nanti? Nanti jawabannya gini ya nanti ya. Iya nanti ini menimbulkan masalah nanti ini. Tapi enggak apa-apa lah. Pokoknya nanti jawabannya ini nanti ya. Ini nanti jawabannya ini kan. Tak hingga nanti ini ya. Ya, soalnya dibagi 0 ya. Dibagi 0 kan tak hingga. Nah itu nanti jawabannya berapa nanti kalau tak hingga itu? Jadi jawabannya nanti jadi gini nanti. Ya ini 90 kan? Ya, tak hingga ya. Arkes tangan tak hingga kan 90. Soalnya kan tan 90 kan tak hingga itu ya. Nah itu. Ya. Jadi artinya jawabannya ya ini tadi. Jawabannya nanti ini ya. Sin ini kan setengah pi nanti ini ya. Ya, berarti kan ini kan. Sama aja kan? 9 sama setengah pi gitu ya. Oke. Nah, kalau itu sudah tahu ya, nanti lanjutkan ke ini. Ke berikutnya, yaitu kalian cari tadi V-nya tadi ya. V-nya tadi kan ini. A1, kok A1? X1 tadi ya. Ya, X1 tadi kan ya. Ini kan nanti ya. X1 plus X23 ya. X1-nya tadi berarti kan ini kan. Apa tadi? A1-nya tadi berapa? 3 ya. 3 ya. 3 tadi ya. 3 sin berapa tadi itu ya? 3 sin berapa tadi itu? X1 tadi. 3 sin lupa tadi. 2T tadi ya. 2T min pi, Pak. Min pi ya. Tadi kan 9 tadi ya. 9 sin 2T plus setengah pi kan itu ya. Ya, jadi nanti ya kalian cari ini A-nya berapa kan itu ya. Jadi nanti kalian cari ini A-nya A gitu ya. Sin 2T plus pi ya. Jadi kalian cari ininya. A-nya sama pi-nya ini ya. Cari ini ya. Coba A. Ya pakai rumus tadi. A berarti kan ini nanti ya. 3 kuadrat gitu kan. Plus 9 kuadrat ya. Plus ini 2 kali 3 kali 9 gitu kan. Terus cos ini, cos berapa? Ya selisihnya. Katakanlah misalkan ini ya, selisih ini kan setengah pi itu ya nanti. Gini aja, setengah pi dikurangi minus pi ya. Setengah pi dikurangi minus pi misalkan gitu ya. Nah, nanti gini. Ya, ini kan. Berapa ini? 9. Ya, 27. Ditambah berapa nih? 6 kali 9 itu berapa? 54. 54 ya? Oke, 54. Terus ini berapa ini? Setengah pi tambah pi itu berapa? Setengah pi tambah pi itu berapa? 3/2 pi ya, Pak? Berapa? 3/2 pi ya? Iya. Oke, nanti 3/2 pi. Atau gini, 3/2 pi itu berapa derajat ya? Kalau pi 180 derajat, berarti berapa itu? 270 derajat, Pak. Oke, benar, 270. Cos 270 derajat berapa? Cos ini 270 derajat berapa itu? Berapa cos ini 270 derajat? 0. 0 ya? 0 berarti ya? 0 berarti ya 0. Berarti kalau gitu, kalau dia 0, berarti kan nanti gini aja ya. 0 bener ya, nanti gini kan. Kok gitu. 0 bener ya. Iya benar, 270 kan 0 ya. Ya, jadi nanti ini 9 ditambah 27 ya. Berapa ini? Akarnya ini berapa ini? Pak, maaf Pak, itu 9 kuadrat ya Pak.
81 Pak. Ya, terima kasih. Sudah ngoreksi, terima kasih. Iya, maaf, saya salah, maaf ya. Bentar, iya benar. Maaf ya, saya ralat ya. Ini ya. Terima kasih sudah meralat ya. Iya, ini harusnya berapa? 81 ya. Oke ya. Ya, ini 81 lah. 81 ya. Jadi ini kalau gitu berapa? 81 tambah 9 ya, maaf. Ya, 81 tambah 9 berapa itu? Akar 90 ya? Ya. Akar 90 itu berapa? Dikira-kira aja lah. Akar 90 itu berapa? Ini aja. Dibulatkan aja deh. Akar 90 itu berapa? 9, berapa lah gitu ya. 9,5 Pak. 9,5 ya. Segini aja lah. Oke ya, 9,5 ya. Oke ya. Udah kejawab ya. Kemudian berikutnya kalau udah tahu itu kan kalian cari ininya apa? V-nya ya. Berikutnya V-nya. Oke. Berikutnya V-nya ya. Jadi V pakai arkes tangan tadi ya. Nanti ya. Tan min 1. Berarti ini tadi berapa ya? Tadi sinus minus P ya ini ya. Sinus minus P ditambah tadi 9 ya, 9 sin setengah P gitu ya. Lalu ini per 3 cos minus P ditambah 9. Maaf, bukan sin ya, cos ya, maaf. Ini cos. Nah, gini kan. Sehingga nanti ini jadinya sinus minus 180 berapa itu? Sin min 180 berapa? Ini loh. Sin min 180 itu berapa? Sinus negatif 180 berapa? Sinus 0 ya Pak? 0 ya. Benar 0. Jadi ini 0 ya. Ini 0. Sin 90 berapa? 1, Pak. 1 oke ya. 1. Lalu ini kalau cos min 180 berapa? Cos negatif 180 berapa? Min 1, Pak. Min 1, jadi ini min 3 ya. Ini min 3. Cos 90 kan 0 ya, 0. Nah, gitu. Jadi nanti ini sama dengan berapa ini? Berapa ini? 9 dibagi minus 3 ya, berapa itu? Minus 3 ya. Benar ya? Gini kan ya? Nah, sekarang pertanyaannya berapa kalau gitu ini? I-nya ini. Kalau arkes tangan minus 3 itu berarti berapa itu? Coba pakai kalkulator aja deh. Berapa itu? Minus 71,5, Pak. 71,5 ya dalam derajat ya? Iya. Ya. Ya, tapi nanti harus dalam radian ini ya. Berapa tadi? Minus 71 ya? Berapa tadi? 71,5. 71,5 atau 72 ya, nggak apa-apa. 1,5 ya. Ini berarti kuadran berapa ini? 1,5 berarti kuadran berapa ini? Kuadran 1, kuadran 2. Nggak mungkin kuadran 1 ya. Kalau minus berarti kan Kuadran 4 ya, Pak? kuadran sekali ya, kuadran 4. Saya mau ngecek dan nggak ini kuadran 4 ya. Coba saya lihat dulu ya. Soalnya ada 2 jawaban sebenarnya. Kalau tangan negatif itu kan ada 2 jawaban. Selain kuadran 4 ada lagi. Yaitu kuadran berapa? Kuadran 2 kan ya. Ya, yang tangan ya. Tangan bernilai negatif kan, tan itu kan ya. Itu selain di kuadran 4 ada lagi kuadran 2. Ya, saya mau ngecek. Benar nggak ini kuadran 4 ya? Coba lihat aja. Biasanya kan atas tuh Y ya, Y per X gitu ya. Y-nya positif ini ya. Y-nya positif, yaitu 9 ya. X-nya negatif, yaitu minus 3. Berarti gimana? Kalau Y positif, X negatif itu berarti kuadran berapa itu? Kuadran 2 Pak. Kuadran 2 ya? Iya. Coba lihat dulu, ini loh. X-nya kan 9 ini loh. Komponen X-nya itu loh. Komponen X-nya kan 9. Sementara komponen Y-nya kan minus 3.
Kuadran 4, Pak. Benar nggak? Kuadran 4 apa kuadran 2? Kuadran 4, Pak. Kuadran 4 ya? Iya. Soalnya Y-nya positif. Loh, 9 ini kan komponen Y. Komponen Y-nya 9, komponen X-nya -3. Ya apa? Kuadran 4 apa kuadran 2? Kalau kalian bingung itu gambar aja deh. Kuadran 2. Coba lihat ya. Makanya kalian 2 apa 4? Perhatikan. Ini kan X ya. Ini kan Y. Coba lihat. Y-nya itu ini loh. Y-nya kan plus ya. Y plus berarti kan di atas ya. X-nya minus berarti kan di kiri. Atas dan kiri mana? Atas dan kiri kan ini sih. Ya ini kan. Ini kan atas dan kiri itu. Kuadran berapa ini? Kuadran 2. Kuadran Ya, 2. kuadran 2. Kan Y-nya plus, X-nya minus, kuadran 2. Ya, kalau kuadran 2 berarti 71 minus 71,5 itu kuadran berapa? Kuadran berapa? 4, Pak. Iya, berarti kan di sini kan ya. Katakanlah ini ya, ini kan ya. Ini kan. Ini kan berarti berapa? Ini kan sini. Ini berapa tadi? Pi-nya kan, Pi-nya min 71, berarti nggak benar jawabannya ya. Nah, supaya jawabannya benar, kalian putar berapa? 180 derajat supaya menjadi kuadran 2 kan. Jadi jawabannya benar itu ini sini loh. Nah, ini loh. Ini ya. Jadi di kuadran 2. Jadi berapa? Ya ini, kalian tambahkan aja. Dengan berapa ini? 180 derajat. Tambahkan ini kan ya. Ya, tambahkan berapa? 100. Jadi berapa? Kalau kalian tambahkan 180 derajat ya. Harus kuadran 2 soalnya. 108,5, Pak. Ya, sebentar, saya tambahkan dulu ya. Berapa? Soalnya berapa? 108,5. Ya, 108,5. Benar. Kuadran 2 soalnya ya. Tapi jangan lupa dalam satuan itu loh ya, dalam satuan radian loh ya. Ini kan dalam derajat, gimana ngubahnya? Dari derajat ke radian. Ya ini, ngubah dari derajat ke radian itu gampang gini aja kok. 108,5 ya. Ini kan derajat. Kalian bagi dengan berapa? 180 derajat. Kalikan pi gitu ya. Nah, ini kan radian ya. Ya, derajat dibagi dulu dengan derajat, kan derajatnya hilang, lalu dikalikan pi. Kenapa? Karena pi itu kan 180 derajat. Coba saya dibantu ngitung. 108,5 dibagi 180 itu berapa? 108,5 dibagi 180 itu berapa? Berapa? 108,5 dibagi 180 itu berapa? Ada kalkulator. 0,6, Pak. 0,6 berapa? 0,6 pi. Ya, 0,6 gitu aja ya. Ah, benar. Ya, ini jawabannya ini ya, 0,6 pi gitu ya. Ya, berarti jawabannya ya tadi. A-nya berapa itu tadi? A-nya 9,5 ya, ini kan. Jadi nanti jawabannya ini, kalau saya jawab ya ini kan. Ini loh. Jadi kalau ini sama dengan berapa ini? Ini 9,5 ya. Sin 2T plus berapa tadi? Berapa tadi? 0,6 pi tadi ya? Iya, Pak. Iya, benar. 0,6 pi. Oke, benar. 0,6. Ya, itu jawabannya ya. Dalam radian soalnya ya. Jangan derajat ya. Nah, ini jawabannya ya. Nah, ini. Oke, gitu ya. Cukup panjang ya jawabnya. Soalnya ini ya, apa itu? 3 getaran ya. Oke, lanjut ya. Masih ada waktu lah. Tuh ya. Tapi ini pertanyaannya, ini soalnya cukup rumit ini ya. Ternyata pertanyaannya nggak cuma tanya posisi, tanya kecepatan juga ya. Gimana? Kalau tahu posisi nyari kecepatan itu gimana? Ada yang tahu? Kalau posisi diketahui, tadi kan yang saya jawab kan posisi, X kan tadi ya. X gabungannya kan itu ya. Mungkin pakai vektor, Pak. Coba, gini loh. Posisi tahu nyari kecepatan bagaimana?
Diferensialin, Pak. Iya, didiferensialkan kan gitu ya. Diturunin. Turunin, benar. Segitu aja ya. Cuma ini tanya masing-masing. Oh, tanya masing-masing. Berarti tanya ini loh. Ini artinya tanya ini loh. Tanya apa itu? Tanya V1 berapa, V2 berapa, V3 berapa. Cuma awal. Awal berarti apa? T-nya 0 ya. Ya, T-nya 0 gitu ya. Kalau yang B ini apa? Saat simpangan sama dengan setengah dari simpangan maksimum, berapa kecepatan dan kecepatan dari masing-masing getaran. Masing-masing ya. Ini soalnya cukup panjang ini ya. Kalau tadi yang barusan saya jawab itu tentukan ini jawaban C tadi ya, tentukan superposisi tadi ya. Yang barusan saya kerjakan tadi ya. Oke ya, jadi artinya saya sudah jawab C ya. Tadi kalian juga sudah tahu ya nyari kecepatan itu bagaimana diturunkan kan itu ya. Habis itu kalau kecepatan awal ya pada saat T-nya 0 ya. Jadi masukkan pada saat T-nya 0 tuh kecepatannya berapa? Masukkan T-nya 0 terus turunkan dulu tadi ya. Nah, mungkin yang perlu saya jawab yang ini aja deh. Pada saat simpangannya setengah simpangan maksimum. Jadi itu kecepatan dan kecepatan berapa gitu ya. Jadi simpangan maksimum kan amplitudo ya. Itu V dan A-nya bagaimana. Jadi maksudnya itu soalnya tanya itu ya. Sebentar. Tanya itu berarti gini. Tadi ngomong setengah tadi ya. Setengahnya ya tadi ya. Benar setengahnya tadi ya. Setengah itu apa ya? Bentar. Tak cek dulu ya. Takutnya salah. Oh ya separuh ya. Separuhnya, setengahnya. Ya, jadi tanya itu. Jadi kalau tanya pada saat X-nya itu separuhnya ya. Jadi pada saat X itu sama dengan setengah A, dia tanya ini kan, tanya apa itu? P-nya bagaimana, sama A-nya bagaimana, kan gitu ya. Seperti itu soalnya itu ya. Ya sebetulnya kalau mau cepat tuh seperti yang saya jelaskan di minggu lalu ya. Gunakan rumus ini aja. V kalau cara cepatnya itu ya. V itu kan sama dengan gini, omega ini aja sih. Kalau mau cara cepatnya ya, gini aja. Omega gini aja. A kuadrat min X kuadrat gini ya. Pakai rumus ini aja nanti. Sementara kalau nyari A itu gini kan, minus omega kuadrat X gitu aja. Ya, jadi nanti masuk ke jawab ini. Jadi kalau dia separuh berarti kan gini ya. Apa ini? A kuadrat. Separuhnya berarti apa? Setengah akar apa? Setengah dikuadratkan ya. Jadi berapa itu? Seperempat kan itu ya nanti ya jadinya ya. Ya gini nanti kan. Seperempat A kuadrat nanti gini. Ya, seperempat A kuadrat berarti kan sama artinya dengan omega akar 3/4 A kuadrat ya. Berarti nanti ini ya sama dengan ini. Berapa? Setengah akar 3 nanti ya. Nanti. Setengah akar 3 ya. Apa? Omega A. Gini kan? Akar 3 kan, akar 3 ya, 4 kan setengah gitu ya. Gitu. Nah, kalau yang jawab yang C, yang berikutnya ini aja. A berarti gini kan. Ini berapa? X gitu aja ya, masukkan aja ini. Setengah A. Yang jadi ini minus apa? Setengah omega kuadrat A. Ya ini jawabannya ya. Itu ya jawabannya ya. Untuk masing-masing ya. Berarti kan untuk A1, A2, dan A3. Oke, lanjut ya. Masih ada waktu. Sudah kejawab ya pertanyaan berikutnya. Nah, masih ada 2 soal lagi ya. Ini. Jadi terdapat 2 persamaan osilasi harmonik gitu ya. Tegak lurus, ini tegak lurus ya. Berarti hasilnya nanti apa itu? Elip ya. 3 sin 2T plus P sama 5 cos 2T. Nah ini kan nggak sama. Yang satu pakai sin, yang satu pakai cos gitu ya. Gitu ya. Terus tanya apa? Beda fase kedua persamaan osilasi tersebut. Persamaan superposisi dari kedua kurva Lissajous-nya.
Oh, ya. Oke. Jadi kalau pertanyaan yang A, berarti kan harus saya samakan dulu ya. Terserah kalian, mau pakai sin, mau pakai cos, boleh ya. Ya, jadi kalau tanya beda pas itu tanya V-nya itu. V-nya itu berapa gitu loh. V itu apa ya? V apa itu? Vx dikurangi Vy gitu aja ya. Bolak-balik sama aja ya. Cuma jadi masalah kan yang satunya pakai sin, yang satu pakai cos. Begitu ya. Oke lah, saya coba saya kerjakan ya, masih ada waktu kok. Oke, jadi gini maksudnya itu ya. Yang soal nomor 3 ini ya. Tadi minta tolong soalnya apa tadi ya? Coba dilihat slide-nya ya. Tadi apa? X-nya apa tadi? Apa tadi? X-nya apa, Y-nya apa gitu ya? Biar nanti saya nggak perlu buka PPT-nya apa ini. X-nya apa ini? 3 sin. Ya, bentar ya. 3 sin apa? 2T tambah pi. Oke, 2T tambah pi ya. 2T ya? Iya, Pak. 2T tambah pi ya. Oke. Terus kalau yang Y-nya gimana tuh? 5 cos. 5 cos, terus 2T dikurang pi per 3. Per 3 pi gitu ya. Iya, Pak. Oke ya. Kalau misalkan saya mau bekerja dalam cos, berarti yang saya rubah yang ini ya. Oke lah, saya rubah dalam cos. Berarti kan dari sin ke cos kan tinggal ditambahi tadi ya. Jadi nanti gini nanti. 3 sin gini ya. 2T plus pi ya. Karena kalau mau saya ini ya, saya kurangi, maaf ya. Kalau saya ubah. Oh maaf, saya salah. Bukan sin ya, tapi cos. Maaf. Salah ini saya. Dalam cos ya. It's cos ya. Dalam cos. Cos gini nanti. Ya, harus saya kurangi kan. Nah, gini. Ya. Itu, sehingga nanti jadi berapa nanti nih? Kalau pi saya kurangi dengan setengah pi jadi berapa nanti? Berapa nanti? Ini loh, berapa ini? Setengah pi. Ya, setengah pi, benar sekali. Plus setengah pi kan gitu ya. Nah, ini. Ya, berarti kan artinya kan dari sini kan kalian tahu, berarti Vx-nya kan setengah pi ya. Nanti kan kalian tahu gitu. Jadi nanti artinya nanti kesimpulannya ini. Jadi kalau dia apa? Vx-nya kan setengah pi gitu ya. Lalu V-nya apa? Ini minus gitu kan ya? Gitu kan? Lah kalau pertanyaannya A tadi apa? Selisihnya kan? Selisihnya berarti kan ini kan. Selisihnya berarti kan ini kan. Ininya apa? Gitu kan pertanyaannya tadi ya. Ya selisih berarti kan ini tadi kan ya. Rumus tadi kan ini ya. Gini kan ya. Apa tadi? Kalau nggak salah ini tadi ya. X kurangi V ya, terus dibolak-balik nggak masalah kok. Harga mutlak kan. Harga mutlak dibolak-balik kan nggak masalah ya. Jadi ini apa itu? Setengah pi dikurangi minus tadi ditambah ya. Dikurangi minus soalnya ya. Berapa itu? Bentar, setengah tambah sepertiga pi. Setengah pi tambah sepertiga pi itu berapa itu? Bentar ya. Setengah pi tambah sepertiga pi itu berapa itu? Atau setengah tambah sepertiga itu berapa? Berapa setengah tambah sepertiga? 5/6 ya? Ya, benar 5/6 ya, benar. Jadi ini kan jawabannya 5/6 pi ya. Kan pakai disamakan penyebutnya dulu kan ya. Ya benar, 5/6 pi ya. Ya, harga mutlaknya kan berarti positifnya kan. Itu ya. Itu yang dimaksud pertanyaan A tadi itu ya. Berapa sudut maksudnya ada kembali ke soal lagi. Ya, yang A itu ya. Kalau pertanyaan keduanya persamaan superposisi tadi ya. Harus ini tadi kita buat persamaan apa tadi? Elipsnya tadi ya. Jadi apa? X kuadrat per AX kuadrat plus
Y kuadrat, AY kuadrat, terus apa? Minus ya, 2. Min Ya. 2 Ya. XY per Ya. A. Itu kan? Atau oke lah, kita kerjakan aja, enggak apa-apa ya, biar tambah paham lagi ya. Coba enggak apa-apa lah. Saya kerjakan aja deh. Mana tadi ya? Ya apa? Oke, saya kerjakan aja deh. Lanjutin aja ya. Jadi apa? Gini kan? X ya, X kuadrat per sini kan ya. Y kuadrat per minus kan ya? Minus 2XY AX. Nah, itu cos ya. Cos V sama dengan apa? Sin kuadrat V. Ya, tinggal masukkan aja. Tadi AX-nya berapa tadi? AX-nya tadi? AX berapa tadi? Berapa tadi AX-nya? Oh, 3 ya ini ya. AX-nya kan 3, AY-nya 5 ya. 3, 5. VX-nya setengah pi, Y-nya minus sepertiga pi ya. Atau pakai aja V-nya. V-nya 5/6 pi ya. V-nya 5/6 pi. Oke. Ya, jadi apa? 35, 5/6 pi. Oke. Jadi apa? 3 ya. 3 kuadrat plus 5 kuadrat ya. 2XY. Ini apa? Cos 5/6 pi ya. Sama dengan apa nah ini? Sin kuadrat berapa? 5/6 pi. Nah, ini ya. Jadi nanti ini berapa? Y kuadrat per 9 per Y kuadrat per 25 ya. Ini berapa ini? 2XY per 10 ya. Coba saya minta tolong. Per 15, Pak. Maaf. Oh ya, maaf per 15 ya. Terima kasih sudah mengoreksi. Per 15 ya. Coba 5/6 pi itu berapa? Katakanlah pi-nya 180 ya, berapa itu? Jadi berapa? 5/6 kali 180 itu berapa ya? 150. Berapa? Cos 150 berapa? Cos 150 itu. Cosinus 150 itu berapa? Setengah akar 3 ya sepertinya ya. Cos 150 kan setengah akar 3 ya. Iya, cos 150 kan setengah akar 3 itu. Tapi negatif ya. Kan di kuadran 2 ya. Ya, cosinusnya negatif sebentar. Setengah akar berapa itu? Setengah akar 3 itu. Negatif ya. Cos 150 soalnya ya. Min setengah akar 3 itu ya. Nah, kalau ini kan sin 150 berarti kan setengah ya. Setengah kuadrat itu. 150. Setengah kuadrat. Ya, sehingga nanti hasilnya nanti bisa jadi gini nanti. Y kuadrat per 9 ini ya. Ditambah. Ini jadi plus ya. Duanya coret bolehan. Duanya kalian coret itu nggak boleh. Jadi nanti gini. Nanti XY akar 3 ya. Per 15 gitu ya. Terus ini sama dengan berapa ini? 1/4. Udah gini aja cukup ya. Ini kan jadi duanya satu dan jadi plus ini ya. XY akar 3 ini aja. Ini adalah samaan elips ini ya. Jelas ini adalah elips. Elips ini ya. Ya ini nanti jawabannya ya ini aja. Sudah selesai karena jawab ini sudah selesai ini jawabannya ini. Oke, itu masih ada satu nomor lagi ya. Bentar. Tadi. Oke. Ya. Kalau kurva Lissajous ya jawabannya tadi, elips tadi itu ya. Kalau tanya kurva Lissajous ya berupa elips gitu ya. Jadi kurva Lissajous itu maksudnya itu ininya apa itu? Nama ya. Nama dari kurvanya karena frekuensinya sama aja Lissajous tadi itu jawabannya. Kemudian kalau yang soal terakhir ini ya,
Dua partikel dipengaruhi dengan sama dalam arah. Ya, berarti ini getaran yang apa ini? Segaris ya. Sama-sama X gitu ya. Ya, saya kira ini sama kok ya. Cara ngerjain sama kayak tadi. Jadi caranya gimana? Ya ini kerjakan dalam sin atau dalam cos. Terserah kalian. Kalian boleh milih. Kalau kalian ngerjakan dalam sin, berarti yang cos kalian ubah menjadi sin. Kalau kalian ngerjakan dalam cos, berarti apa? Yang sin kalian ubah ke cos gitu ya. Kalau dari cos diubah menjadi sin, berarti apa? Berarti di sinnya tambahkan setengah pi gitu ya. Tapi kalau sebaliknya ya, dari apa itu? Dari cos atau apa? Dari sin diubah ke cos berarti apa? Kalian kurangkan dengan setengah pi atau 90 derajat. Kira-kira begitu ya. Sama ini, jadi nggak perlu saya kerjakan lah. Itu sama kok. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri ya. Sekarang sudah jam 3 lewat. Ada pertanyaan barangkali sebelum saya akhiri tentang ini ya, perpaduan getaran ini ya. Nggak ada. Oke, kalau kalian nggak ada pertanyaan ya berarti bab ini sudah selesai ya. Berarti mungkin nanti ada ini ya, ada pembahasan soal-soal lainnya ya. Habis itu nanti ada ini ya, ada kuis 2 nanti ya. Gitu ya. Jadi mungkin minggu depan mungkin ya. Mungkin minggu depan lah. Minggu depan nanti ada kuis 2 gitu ya. Materinya bab 5 rotasi sama bab ini yaitu apa itu? Getaran atau osilasi ini. Ya, kalau nggak ada saya iris saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya.